Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam para sahabat, para saudara, adik kakak di pemimpin kita semua. Apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Hari ini tanggal 27 April tahun 2021, memasuki Ramadan yang ke 10-an lebih, enggak salah. Sudah hampir pertengahan lah Ramadan. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan umur panjang, agar bisa menjalani puasa Ramadan ini sepenuhnya 30 hari lamanya atau sebulan. Oh iya, lama nih. Lama ndak membuat konten. Kali ini coba kita membuat konten tentang teroris, ya kan? Teroris, politik dan yang lainnya. Pertama kita kupas dulu tentang teroris. Melihat berita selama ini, apalagi baru beberapa hari yang lalu, seorang bin berpangkat Brigjen, ya tidak salah, mati tertembak. Astaga, ini kayaknya ini KKB ini yang betul-betul bisa digarisbawain asli teroris. Tolong bagi penegak hukum, khususnya dari kepolisian dan dari TNI, saya sih pribadi masukan pribadi, kayaknya sih ndak mudah ndak sulit-sulit banget loh menghabisin mereka. Kita punya pesawat tempur, kita punya senjata lengkap, baik itu melalui darat maupun melalui udara. Ya sudah, sekarang jadi hanguskan sekalian tempat-tempatnya mereka. Jangan sampai ada teroris di negeri ini. Ingat, tolong bagi penegak hukum juga, apa ya, kadang sih saya mau ngomong itu sekarang agak-agak takut soalnya salah sedikit, ada aja sedikit salah bahasa, salah kata, bisa dikenakan pidana dengan pelanggaran undang-undang ITE. Jadi sekarang betul-betul kita harus apa ya, mengeluarkan patah dua kata itu harus betul terukur. Jangan sampai kepleset, kena kita. Tolong bagi pemerintah, khususnya bagi penegak hukum, jangan sampai dibiarkan teroris, apalagi khususnya KKB, kelompok kriminal bersenjata, harus dibungkuskan. Satu. Yang kedua, nah ini para mafia-mafia, dalam arti kata mafia-mafia yang sering korupsi, yang sering maling uang negara, kalau perlu ditenggelamkan juga, sekali dihabiskan juga, biar imbang gitu. Karena kenapa? Biar masyarakat berpikir bahwa hukum ini betul-betul netral, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Jangan ada bahasa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, diratakan semua. Karena kenapa? Ingat, penegak hukum itu alat negara, bukan alat kekuasaan loh ya. Minta maaf kalau saya salah, sepengetahuan saya kayak gitu. Contoh TNI Polri, oke lah, walaupun TNI dan Polri, para petingginya, salah satu Panglima atau Kapolri itu atas rekomendasi presiden atau hak prerogatif presiden, tetapi mereka itu bukan alat sang penguasa, tapi alat negara, pertahanan negara, ya kan? Karena kenapa? Mereka digaji oleh negara, uang dari rakyat. Contoh salah satu, uang dari pajak rakyat. Itu. Jadi sudahlah, kita hilangkan semua. Sekarang tidak ada lagi antara pro dan kontra, semua kita sama, bersatu demi terciptanya perdamaian di Indonesia. Ayo kita sama-sama perangin teroris. Mulai saat ini, siapapun yang dimana teroris, habiskan. Jangan dibiarkan ada.
di negeri ini. Agar semua damai, tenang, sejahtera. Karena kenapa? Kadang juga ya saya masyarakat biasa eh, kadang sedih melihat. Tapi kadang juga saya pribadi serba salah untuk mengutarakan. Soalnya takut, asli takut sekarang. Sedikit salah aja ucapan, habis kita. Nah, itu mungkin bagi Bapak Kapolri, salam hormat Pak Jenderal Sigit, dan Bapak Panglima TNI Jenderal Hadi, selamat, salam hormat Pak. Bisa Pak, dihabisin semua Pak. Jangan dibiarkan teroris di negeri ini yang bikin permusuhan dan bikin kelompok-kelompok yang tidak jelas. Nah, tolong juga penegak hukum, tindaklah para koruptor, baik itu pendukung maupun bukan pendukung. Sekarang sudah nggak ada istilah, kalau saya pribadi sih kita semua sama, kita rakyat biasa, rakyat Indonesia. Jadi jangan lagi, sekarang kan sudah bukan lagi zamannya, jangan kita juga, nah ini juga mungkin teguran sedikit dan masukan sedikit buat para politikus. Tolonglah kalian jangan selalu bikin gaduh, bikin pro dan kontra rakyat. Kasihan loh rakyat, kasihan banget. Kalian semua enak memang sih kalian berdebat, kalian gimana, tapi apa ujung-ujungnya? Kalian semua damai, makan bareng, minum bareng. Sedangkan masyarakat, apalagi yang fanatik yang gimana, kadang kelahi, cuma membelain kalian. Ini juga tolong jangan jadikan rakyat itu sebagai alat politik kalian. Ingat lo ya, jangan jadikan. Nah, ini juga satu masukan. Jadi biar agak kedepannya sudahlah, jaringlah politik itu secara sehat, secara akal pikiran yang sehat, yang jernih, tanpa adanya permusuhan. Oke, perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar demi terciptanya suatu pendapat yang bagus. Gak masalah kita berbeda pendapat, berada argumentasi dalam arti hal ya membangun demi kebaikan, demi ketentraman, demi kesejahteraan dan kekompakan rakyat Indonesia. Bukan rakyat para pendukung atau bukan pendukung, ya kan? Nah, itu lama juga udah buat konten, soalnya beberapa bulan ini lagi ada sedikit kesibukan. Jadi semoga mungkin konten ini bisa membuat kita kedepannya agar bisa lebih dewasa berpikir. Nah, dan tolong juga, saya kadang juga miris melihat ya. Oke, saya pribadi beserta keluarga mengucapkan bela sungkawa ke para kru kapal selam Indonesia yang tenggelam. Bela sungkawa, semoga arwah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Begitupun juga bagi para keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi semua cobaan. Ini juga yang kadang saya miris melihat. Sudah tahu kita lagi belasungkawa bagaimana, kok ada oknum aparat dari kepolisian yang membuat suatu kalimat atau bahasa yang tidak pantas. Harusnya loh, Anda loh seorang aparat, jadi contoh buat rakyat. Jangan Anda selaku aparat menjadi keparat. Ini ya, ini buat oknum lah ya, oknum. Janganlah, kasihlah contoh. Gimana masyarakatnya mau kompak kalau kalian memberikan contoh yang tidak bagus? Tolong Pak Sigit sebagai Kapolri, tindak tegas oknum yang seperti ini. Baik itu dari oknum TNI maupun Polri. Jika ada pelanggaran gimana fatal, selesaikan. Perlu pecat dia. Karena kenapa? Yang buat kisruh kan dia, harusnya dia memberikan contoh ke masyarakat bahwa gimana caranya menjalin hubungan agar baik, agar damai, agar tentram. Bukan malah dia memberi contoh yang tidak bagus. Aduh, gimana rakyat mau akur, mau gimana kalau sebagai panutan, sebagai aparat sendiri yang menjadi keparat. Tolong Pak Sigit ya, karena kemarin itu ada salah satu oknum
dari kepolisian yang membuat suatu postingan, nggak salah di FB ya, kalimatnya nggak pantas, apalagi pangkatnya loh, sudah mau jenjang ke perwira loh, aib dan nggak salah itu. eh Mana logikanya, mana akhlaknya berpikir, mana kode etik, apalagi jiwa korsa loh ya. Tahu loh dari TNI yang lagi bela sungkawa, kok kalian dari ibaratnya institusi Polri membuat suatu statement yang tidak bagus, yang tidak pantas. Ini yang bikin bisa nanti terjadi eh, perpecahan atau terjadi permusuhan antara TNI dan Polri karena ulah oknum. Inilah yang kayak begini nih perlu ditindak ini. Habisin sekalian itu, kalau perlu pecat aja biar jadi warga biasa, biar tahu dia. Orang pemerintah sudah setengah mati gimana, kok ada juga yang buat-buat rusuh. Sayangnya loh aparat kacau harusnya itu. Inilah oknum-oknum yang seperti ini yang harus diselesaikan. Jangan diberi ampun, karena kenapa? Masyarakat aja membuat suatu gimana kadang takut, kok ini aparat kok membuat. Nggak pantas lo jadi aparat kalau kayak gitu. Kasihlah contoh buat rakyat. Rakyat biasa. Ingat loh, kadang sedih melihat, kadang juga apa ya. Cuma ya itu, sekarang itu masih ada saya lihat perbedaan gimana, ada dari kubu A, kubu B, itu sudahlah. Nah, kenapa saya buat nama judul eh, YouTube saya Pemimpin Kita Semua? Ya pemimpin kita semua. Apapun itu sudah terpilih, sudah sah, ya sudah kita harus support. Dan jangan support di dalam arti kata gimana? Kalau memang itu enggak bagus, ya enggak masalah kita ngasih masukan. Yang penting ada etikanya, ya kan? Bukan menghujat pribadi, tapi secara jabatan enggak masalah kita kritik. Tapi itu pun juga kritiknya secara logika yang masuk akal, ya kan? Jangan membuat kisruh. Nah, itu. Tolong juga saudara-saudaraku yang merasa dekat sama kekuasaan, kami ini, saya pribadi jujur dekat iya enggak iya. Karena kenapa? Kita kadang dekat dibilangin cebong, enggak dekat dibilangin kampret, tengah-tengah juga salah. Sekarang gak ada lagi istilah cebong sama kampret. Ini juga tolong juga oknum-oknum ya, oknum, saya mengatakan oknum ini yang selalu mengatakan kadron apa segala macam. Ingat loh ya, kita mungkin sama satu agama, tapi mungkin keyakinan dan prinsip itu berbeda, itu hal wajar, ya kan? Karena kenapa? Agamamu agamamu, agamaku. Nah itu, walaupun kita satu agama, tapi mungkin kita keyakinan kita berbeda. Nah ini, jangan juga selalu disisipkan semacam kayak agama, kesehatan, itu disisipkan dengan politik. Inilah yang buat kisruh. Tolong pakar-pakar politik, minta maaf sebelumnya kalau saya salah, mohon maaf. Kalau bisa kalian semua lah memberikan contoh gimana cara berpolitik yang bagus, ya kan, tanpa memanfaatkan masyarakat yang ibaratnya masyarakat ini kadang apa ya, cepat terkena sedikit omongan gimana, kadang dia mau pro mau kontra. Kalau saya sih alhamdulillah saat ini sudah bisa berpikir ke depannya, dalam arti kata apa ya, kadang sedih sih, kadang negur yang pro dibilangin kita dekat sama pemerintah, kadang kita tegur yang dekat sama pemerintah dibilangin kita nggak mendukung, jadi serba salah. Maju kena, mundur kena, diam. Itu dia, kalau kita diam itu, masa kita mau diamin kalau salah ya ditegur, ya kan? Oke. Itu aja dulu pemirsa, uh, pemimpin kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Like, share, subscribe di bawah ini, ya kan? Biar tidak masalah disebarkan sana sini, biar menjadi suatu acuan. Bukan pingin tenar, tidak, tapi apa,
Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Nah, itu. Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Sekarang waktunya kita bersatu, bersatu mengkritik demi kebaikan, demi kemajuan. Oke? NKRI harga mati. Nah, itu jangan berlomba-lomba pingin tenar tapi tenar keburukan.